Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah Zuhur Masjid Fatahillah Pasar Abang Blok B Jakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah yang kita laksanakan itu adalah gambaran hidup bermasyarakat. Kalau satu masyarakat maka ada pemimpinnya. Begitu juga jamaah. Jamaah kalau sudah lebih dari 2 orang maka harus ditunjuk imamnya. Memilih imam sama dengan memilih pemimpin. Cuma pemilu itu sistemnya demokrasi. Tapi salat berjamaah itu sistemnya musyawarah dan mufakat. Jadi siapa yang berhak menjadi imam, menjadi khotib, menjadi muazin itu bukan jamaah, tapi pengurus masjid atau DKM. DKM atau pengurus masjid itu ibaratnya DPR MPR-nya masjid. Tapi kalau demokrasi sekarang itu sistemnya langsung one man one vote, satu orang satu suara. Maka di sini kekurangan demokrasi. Karena one man one vote, maka suara preman sama nilainya dengan suara ustadz. Suara pejabat sama nilainya dengan suara penjahat. Suara orang dungu itu sama dengan suaranya profesor. Suara tikus nilai suaranya sama dengan suara kucing. Itu kelemahan demokrasi. Suara orang gila sama nilai suaranya dengan orang normal seperti kita. Tapi kalau dalam sholat berjamaah sistemnya perwakilan yang berdasarkan musyawarah. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Tipis bisa dilayangkan, bulat bisa digulirkan. Jadi yang menentukan adalah DKM masjid. Tapi kalau yang menentukan demokrasi adalah rakyat itu sendiri. Andai kata suara mayoritas adalah tikus, maka yang menjadi pemimpin adalah tikus. Walaupun ada kucing yang bagus, itu resikonya. Maka kalau sudah ada jamaah, maka memilih imam. Siapakah yang berhak memilih imam? Di dalam salat berjamaah itu tidak ada perbedaan status sosial. Nilai-nilai demokrasi yang dibanggakan oleh Barat itu bisa dipraktekkan dengan murni di dalam masjid. Pertama, nilai demokrasi Barat adalah kesamaan dalam kewajiban, equality of duty. Siapapun yang masuk masjid, kewajiban kita sama. Pertama, harus
mencopot sendalnya. Walaupun sendal itu hanya harganya 15.000 perak atau sepatunya 200 US dollar, maka harus dengan ikhlas dan ridha mencopot alas kakinya walaupun mahal. Maka di masjid kalau kita tidak menitipkan alas kaki sepatu dan sandal, ada kebiasaan hilang. Beda dengan di gereja, itu tidak pernah kehilangan sepatu karena dipakai sampai ke dalam. Jadi kita sama kewajiban kita. Kewajiban kedua adalah sama-sama berwudu. Apakah orang itu hidupnya dari gedung yang satu ke gedung yang lain, tidak pernah menginjak tanah? Tapi kita, siapapun yang bekerja petani di bengkel, maka dia sama-sama berwuduk terlebih dahulu, bersuci. Bersuci beda dengan bersih. Bersuci membuatkan kita dibolehkan sholat, membaca Al-Quran, dan serta tawaf atau sa'i. Tapi bersih saja itu belum boleh kita beribadah. Makanya presidenkah, pejabatkah, kalau masuk ke masjid harus berwudu. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menutup aurat. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terbaikmu setiap mau salat. Jadi kewajiban kita menutup aurat kalau mau salat berjamaah. Tidak boleh kita buka baju dengan otot yang kekar, tatonya banyak. Ini bukan Rambo, ini di masjid. Di masjid harus menutup aurat karena kita menghadap Allah. Kita pergi kondangan saja rapi, masa menghadap Allah tidak rapi? Jadi kewajiban kita sama. Nilai demokrasi yang kedua, hak kita juga sama. Kalau di masjid ini tidak ada perbedaannya. Tidak ada saf VVIP. Apakah orang itu kelas rendahan cepat datang ke masjid, mereka berhak duduk di mana saja. Tidak ada pengumuman dari ketua masjid siapa yang duduk di saf pertama yang sudah haji, di saf kedua yang sudah umrah, di saf ketiga yang sudah kurban, dan saf di belakangnya yang sering ngantri daging kurban. Nggak ada. Semua kita berhak duduk di mana saja. Apakah di depan, di pojok, nyender atau tidak, kita bebas. Beda kalau kita rapat adat, mana yang nenek mama, mana yang kemenakan, mana yang cadik pandai. Beda kalau kita di dalam dunia militer, mana yang kopral, mana yang jenderal, mana yang tengjen, tetangga jenderal doang. Ya, beda-beda tempat duduknya. Ya, tapi kalau di masjid, siapapun kita, siapapun Anda, kita berhak duduk di masjid di mana yang kita sukai. Tapi ketika sholat harus rapat antara pundak kita dengan pundak kawan jamaah yang lain, seperti tersusunnya bangunan yang rapi, kabunyanin marsus. Tapi selesai sholat atau menjelang sholat, ya kita boleh duduk di mana saja. Kemudian hak yang kedua, seluruh jamaah berhak bersuara, berhak mengucapkan amin. Tidak ada pengurus memberitahu kita
nanti ketika imam sudah membaca waladhdallin, mohon yang menyaut dengan sebutan amin itu yang sudah S3 dan guru besar saja. Adapun yang tidak S1, tidak S kelapa, diam aja, nggak ada. Coba kita bersuara. Bahkan anak kecil waktu amin lebih besar suaranya daripada bapak-bapak. Ya, inilah tempat yang paling demokratis di dunia. Anak kecil didengarkan suaranya. Ya, tidak ada dilarang dia bersuara pada saat dibolehkan bersuara. Yang ketiga, siapapun orangnya, apakah dia mu'allaf baru masuk Islam atau kiai besar hafiz Al-Quran, selama dia berjamaah dengan imam maka mendapat pahala 27 derajat kebaikan. Tidak ada perbedaan dengan kita. Kalau gaji kita ada bedanya. Mana yang direktur, mana yang eselon 1 dan seterusnya, mana yang office boy, car boy, ya beda gaji. Tapi kalau di dalam masjid semua kita mendapatkan pahala 27 derajat kebaikan. 1 derajat nilainya sama dengan langit dan bumi. Demikian kata Nabi. Salatul jama'ati khairun min salatil fazzi bi 27 darajah. Hadis Muslim. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. 27 derajat kebaikan. Makanya kenapa? Karena kita sholat di tempat yang suci. Rumah kita tidak suci. Rumah kita bersih tapi tidak suci. Masjid ini bersih sekaligus suci. Tanda masjid ini suci, maka marbotnya nggak boleh terbuka aurat waktu membersihkan karpet. Pakai celana pendek di atas lutut, nggak boleh. Harus menutup aurat di bawah lutut. Nggak boleh pengurus masjid karena nggak ada kegiatan lalu main domino, nggak boleh. Karena ini tempat suci. Kalau di rumah kita boleh celana pendek, selesai makan panas keringat keluar buka baju. Di sini nggak boleh buka baju karena ini suci. Nah, makanya sholat di sini 27 derajat. Cuma kadang-kadang ada sebagian ustadz yang menganjurkan wanita lebih baik sholat di rumahnya. Bagaimana kalau mau lebih baik sholat di rumahnya? Harus melihat konteks hadis. Kenapa wanita dilarang untuk sholat berjamaah di masjid? Karena waktu itu jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain berjauhan. Di Arab, di Mekah, di Madinah penduduknya jarang, kemudian rawan. Kalau kita pergi haji atau umroh membawa istri, kita nyetop mobil, jangan istri yang duluan masuk, harus kita yang duluan masuk. Ya, kalau di sini memang wanita lady first, wanita yang duluan masuk. Kalau kita di Arab, kita yang duluan masuk. Ya, kalau istri yang duluan masuk, supirnya langsung tancap gas. Kita mau cari kemana di tengah padang pasir? Nah, makanya wanita lebih baik sholat di rumahnya. Siapa yang merintis sholat berjamaah bagi wanita? Itulah Muhammadiyah. Di Yogyakarta ada desa daerah Kauman. Kauman itu berasal dari sholat berkaum-kaum, sholat berjamaah. Sehingga dianjurkan juga wanita seperti Masjid Fathahillah ini ada disekat di belakang. Ya, nggak mesti di rumah, orang bekerja di pasar. Ya, makanya begitu juga di Sumatera Barat ada desa Kauman di Padang Panjang, karena mereka lah perintis bagi wanita untuk sholat di masjid. Kemudian Buya Hamka yang mendirikan Masjid Al-Azhar, di bawahnya banyak juga wanita yang ikut sholat berjamaah.
bahkan ikut sholat Jumat. Wanita kalau ikut sholat Jumat, dia tidak perlu lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena ayat surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir. Masjid ini harus diramaikan untuk sholat berjamaah karena pahalanya besar. Kalau kita di Betawi sini jarang wanita ibu-ibu yang pergi ke masjid. Tapi kalau di Sumatera Barat sholat subuh lebih banyak kaum ibu daripada kaum laki-laki. Kenapa? Karena yang pergi ke masjid itu bukanlah artis selebritis, tapi ibu-ibu sudah SBY separuh baya. Siapa yang apa? Yang naksir. Ya. Nah, beda dengan kalau di Jakarta biasanya pergi dengan muhrim atau suaminya. Begitu juga kalau kita haji, umrah, maka kita membawa istri kita untuk sholat berjamaah setiap saat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena pahalanya sama. Jadi kalau sudah ketemu jamaah, semuanya mendapatkan pahala yang sama. Kemudian setiap langkah kita ke masjid adalah angkat derajat, hapus dosa. Kata Nabi, setiap langkah kita menuju ke masjid, langkah kaki kanan kita mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Belum sholat, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Itulah indahnya sholat berjamaah. Yang ketiga, kesamaan di dalam hukum. Nah, inilah hebatnya sholat berjamaah. Equality before the law. Saya asal ngomong aja, ngerti juga kagak nih Pak. Mohon maaf aja. Ya, persamaan di depan hukum. Kalau ada istilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, hanya ada dalam sholat berjamaah. Kalau di negara Wakanda kagak ketemu. Ya, karena hukum berlaku bagi orang yang berkuasa, bagi orang yang punya fulus. Kagak punya fulus, ya kurus, manfus. Kalau sudah ada fulus, mulus, semuanya kerja beres. Tapi kalau di dalam masjid, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, rukuk sama membungkuk, sujud sama mencium bumi, telantang minum air, tertelungkup makan tanah, seciap bak ayam sedencing bak besi. Nah, itu juga bahasa Inggris itu Pak. Ya, nah, jadi inilah samaan di dalam hukum. Lalu siapakah yang berhak jadi imam? Nah, Nabi mengatakan dari Imam Darul Qutni, ya, ij'alu a'immatakum khiyarakum. Pilihlah imam yang terbaik di antara kalian. Pertama yang terbaik adalah fisiknya. Imam harus yang sehat wal afiat. Tidak boleh imam sholatnya nyender di mimbar, kagak sah. Karena sholat itu harus berdiri tegap. Imam tidak boleh sholatnya megang tongkat. Yang jadi imam tidak boleh sholatnya duduk atau di kursi roda. Harus orang yang sehat. Umu lillahi qanitin. Dirikanlah sholat dalam keadaan berdiri, bukan tidak boleh duduk. Yang namanya kita sehat walafiat menjadi imam, maka imam tidak sah sholat jamaahnya kalau imamnya di kursi roda. Walaupun yang duduk jadi imam itu adalah ajengan kita, buya kita, Habib al-Mukarram al-Muhtaram sekalipun yang kita hormati, lalu karena kita menghormati dia, ajengan besar, dia jadi imam tapi duduk, nggak boleh, harus legowo Pak. Jadi imam ini bukan kekuasaan nenek moyang lu, ya, yang dia harus diturun-turunkan, enggak, amanah dari jamaah mulai dari takbir sampai salam. Makanya yang sah jadi imam itu boleh duduk kalau jamaahnya lumpuh semua, nggak ada yang berdiri.
Nah, itu boleh imamnya duduk. Yang kedua, imam itu boleh duduk di kursi roda atau duduk kalau dia menjadi imam di rumahnya sendiri. Di belakang istri, anak, dan imam duduk di kursi boleh. Tapi di publik, di masjid, musola, sholat id, sholat taraweh, imamnya harus yang sehat. Ya. Kemudian yang sehat apa lagi? Sehat yang terbaik ilmunya, yang berilmu. Jejak digital imam itu jelas, nyantrinya di mana, mondoknya di mana, sekolah agamanya di mana. Nggak boleh imam karbitan, belajarnya di bawah pohon belimbing sayur, di bawah pohon beringin. Harus belajarnya di masjid, di pesantren, di perguruan tinggi. Karena ilmunya, orang yang berilmu tahu antara mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang mubah di dalam sholat. Nah, makanya diutamakan yang terbaik, yang berilmu. Semuanya berilmu, semuanya berilmu. Tapi yang terbaik mana lagi? Ahsanuhum khuluqa, yang baik akhlaknya. Ya, yang satu pernah minum, yang satu merokok, yang satu ini, tapi dia ini bagus. Ya, tidak pernah pengikut menjadi fufufafa misalnya. Ya, dia orangnya baik. Nah, itu ahsanuhum khuluqa, yang baik akhlaknya. Dan di atas segala-galanya, apalagi afsahuhum kalama, yang fasih bacaannya. Maka yang jadi imam gak boleh orang yang ompong, gak ada giginya, karena makhraj sin, shin, sod, sarwa kene. Ya, harus imamnya yang fasih mengucapkan. Gak boleh imamnya juga yang gagap, gak selesai-selesai nanti sholatnya. Ya, gak boleh imamnya yang apa lagi, yang bindeng. Ya, imam yang bindeng gak boleh. Ya, nanti ikhfa semua, hurufnya semua dengung dia bilang. Ya, tapi imam afsahuhum kalama, yang fasih tajwidnya, betul ucapannya. Ya, badannya sehat, akhlaknya terpuji, bacanya fasih dan merdu. Bukan fasih saja, tapi juga enak didengar. Naqam, punya naqam. Nah, inilah mereka yang dipilih jadi imam, sama dengan memilih jadi pemimpin. Pemimpin itu harus yang yang berakhlak. Pemimpin itu harus yang fasih ucapannya. Ya, ada pemimpin yang fasih bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi dipilih pemimpin yang tabaliut. Ya, nah, jadi imam itu harus yang fasih. Ya, yang bagus ucapannya. Maka yang jadi imam itu tidak memandang suku. Orang Jawa boleh jadi imam selama makhraj hanya tepat. Alhamdulillah. Nah, kalau medok, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak begitu. Boleh orang Sunda jadi imam selama huruf zalnya tepat. Idza zulzilatil ardu zil. Kalau dia nggak belajar, udah ijajul jilatil. Heboh nanti. Ya. Kemudian orang Padang boleh jadi imam selama lidahnya tidak bengkok. Iya, boleh. Kalau tidak belajar tajwid kepada Ustadz Mas, ya, nah itu gawat nanti, lidahnya bengkok. Baca surat wal adiyat. Innal insana li rabbih lakanui. Nah, mana ada lakanui situ. Ya. Nah, jadi harus orang yang fasih, orang yang pandai bicara, orang yang akhlaknya mulia, itulah jadi imam dan itulah jadi pemimpin. Ya, kita memilih pemimpin daerah pilkada, pilihlah pemimpin yang disebut fasih lidahnya, pandai berkomunikasi, bukan menghina-hina orang, bukan janji palsu.
Inilah yang dapat kami sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.